Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Natalia Safitri dengan NIM 2348201085. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit endokrin. Kalian tahu nggak sih apa penyakit endokrin itu? Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran. Dan sekresi tersebut adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Sistem endokrin sangat berpengaruh pada banyak proses kehidupan yang melibatkan reproduksi, pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi internal tubuh. Kelenjar dari sistem endokrin meliputi hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan ovarium atau tesis. Jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ setelah tubuh. Yang kedua ada hipofisis, kelenjar kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak di bawah hipotalamus. Yang ketiga ada tiroid, kelenjar endokrin yang berdiameter 5 cm dan terletak di kedua sisi trakea. Yang keempat ada pineal, kelenjar kecil yang ditemukan di tengah otak. Yang kelima ada thymus, organ yang berperan dalam sistem imun tubuh. Yang keenam pankreas, kelenjar ekskrin dan kelenjar endokrin yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pencernaan, mengatur gula darah. Yang ketujuh ada paratiroid, kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium darah. Yang kedelapan ada kelenjar timus, berada di dada di antara paru-paru dan di belakang tulang dada, letaknya tepat di depan dan di atas jantung. Timus membuat sel darah putih yang disebut limfosit. Ini juga disebut sel T. Ini adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan infeksi. Yang kesembilan ada adrenal, kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi dan melepaskan berbagai hormon penting dalam tubuh yang mendukung sistem metabolisme, imun, dan emosi. Komponen dalam sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar yang menghasilkan zat perantara kimiawi yang masuk ke aliran darah. Yang kedua ada zat perantara kimiawinya hormon. Yang ketiga ada sel atau organ yang respon terhadap hormon terkait. Fungsi sistem endokrin. Yang pertama mendefinisikan sistem reproduksi dan CNS dalam tubuh kembang janin-janin. Yang kedua ada menstruasi, urutan pertumbuhan dan tubuh kembangnya masa kanak-kanak dan kedewasaan. Yang ketiga ada mengkoordinasi sistem reproduksi wanita dan pria. Yang keempat ada mempertahankan optimalitas lingkungan internal sepanjang hidup individu. Gangguan sistem endokrin. Yang pertama yaitu gangguan dapat timbul kalau terdapat defensi salah satu atau beberapa hormon yang disebabkan oleh karena kurang zat perangsang atau pelepasan releasing substances, kegagalan primer atau akibat penggantian atau penghancuran jaringan kelenjar, kegagalan sekunder atau bila organ sasaran tidak dapat memberikan respon. Yang kedua, sebaliknya mengeluarkan hormon yang lebihan dapat terjadi akibat kerusakan inhibisi umpan balik atau oleh karena fungsi otonom kelenjar mengalami hiperplasia atau terjadi perubahan pada pembentukan tumor. Yang ketiga, akibat peranan penting sistem endokrin dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan dan pengaturan fungsi seluler, maka akan menimbulkan perubahan tertentu pada tubuh jika timbul disfungsi pada sistem tersebut. Penyakit-penyakit endokrin yaitu pertama diabetes mellitus, yang kedua ada diabetes pregnancy, yang ketiga ada gestation diabetes, yang keempat ada diabetes insipidus, yang kelima ada GOUT, yang keenam ada parathyroiditis. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu IDDM tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus. Yang kedua ada
IDDM tipe 2 non-insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes IDDM tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus umumnya berusia lebih muda. Diabetes juvelensis timbul pada usia 35 tahun antara 10 sampai 16 tahun. Bentuk yang paling berat mengalami ketosis atau ketosidosis. Timbul dengan cepat, sel penghasil insulin B atau pankreas rusak, mungkin karena respon imun setelah suatu infeksi virus dan produksi insulin berhenti komplit. Kadar insulin pankreas rendah. Tanpa bantuan suntikan insulin reguler, pasien bisa koma. Yang kedua yaitu di DDM tipe 2 non-insulin dependent diabetes mellitus. Timbul perlahan-lahan, orang gemuk 60-90% tidak gemuk usia di atas 40-an. Seringnya ditemukan pada pemeriksaan medis rutin. Insulin diproduksi namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apalagi bila pasien obesitas. Pada kasus tertentu tidak memerlukan insulin replacement, tetapi bisa diatasi dengan kombinasi diet, pengurangan berat badan, dan 37 terkontrol dengan medikasi oral. Diagnosa DM atau diabetes mellitus pada orang dewasa berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, kenaikan nyata konsentrasi glukosa plasma disertai adanya gejala klasik penyakit DM. Terapi diabetes mellitus tujuannya meningkatkan usia harapan hidup. 2. Membesarkan diri dari sistoma. 3. Mencegah komplikasi. Suksesnya upaya terapi ditentukan oleh kemampuan mempertahankan tinggi keadaan gula darah senormal mungkin melalui BB yang biasa saja, olahraga rutin yang disiplin. Pada IDM, interaksi insulin teratur 14 kali dalam sehari. DIT, komplikasi yang pertama retinopati, neurotron periphery, nephropathy, ulcer ujung kaki, receh, arteriosis, hypertension, gangguan kardiovaskuler, katarak lensa mata. Yang kedua, lalu harapan hidup bisa sampai 50 tahun. Prognosa IDDM dengan terapi modern hasil baik. NIDDM bergantung pada gangguan sirkulasi yang seringnya sudah ada saat diagnosis. Diabetes pregnancy. Sejumlah kecil wanita memperoleh diabetes mellitus selama kehamilan, sebuah fenomena yang disebut gestation diabetes. DM juga mungkin telah ada dan di bawah perawatan sebelum kehamilan, dan kedua kasus khusus tindakan pencegahan diperlukan. Diabetes yang sudah ada sebelumnya. Hampir semua wanita dengan diabetes mellitus dapat memiliki kehamilan normal, asalkan diabetes mellitus terkontrol dengan baik. Penting untuk merencanakan kehamilan dan memastikan bahwa tingkat glukosa darah terkendali sebelum dan pada saat pembuahan. Jika tidak, ada kemungkinan bayi lahir akan cacat meningkat. Pada kontrol yang buruk selama kehamilan dapat menimbulkan peningkatan jumlah glukosa di dalam tubuh yang membuat bayi tumbuh lebih cepat dari normal dan dapat menyebabkan kesulitan saat lahir. Juga pertumbuhan bayi diabetes mellitus dapat terhambat. Bayi-bayi ini mungkin memiliki komplikasi setelah lahir. Diabetes insipidus, gangguan yang jarang timbul akibat kegagalan kelenjar pituitari mengesekresikan hormon antidiuretik ADH secara normal. Hormon tersebut mengurangi jumlah air yang lewat ginjal menjadi urin, mengatur keseimbangan peringkat kekentalan atau encernya darah. Penyakit pituitari termasuk cedera atau tumor yang jarang nephrogenic diabetes insipidus akibat ginjal gagal merespon kadar ADH normal. Umumnya ini kongenital, namun bisa juga akibat pielonefritis. Sistema, diagnosis, dan terapi. Pasien bisa BAK sebanyak 5-20 liter urin per 24 jam. Bila kebutuhan air tidak terpenuhi, pasien akan
nampak dehidrasi, stupor, dan koma. Terapi diberikan terapi antidiuretik hormon sintetik. Terapi tersebut tidak bisa mengatasi pasien dan gangguan yang nephrogenea. Diet rendah sodium dan diberi obat mengurangi gejala rasa haus. Gout atau encok. Gangguan metabolisme asam urat dapat timbul sebagai arteriopati, nefropati, atau kelainan kulit. Arteriopati yang menyerang sendi, arteritis umumnya menyerang satu sendi tunggal, sering membentuk trofi pada sendi metatarsophalangeal pada ibu jari kaki. Nefropati berkaitan dengan batu ginjal. Nefropati asam urat bisa mengakibatkan gagal ginjal. Simptoma dan tanda-tanda. Serangan arteritis hilang timbul dan endapan urat meningkatnya kadar asam urat di dalam darah dan urin. Serangan arteritis akut umumnya pada sendi ibu jari kaki. Bisa juga menyerang sendi lutut, tumit, lengan, kaki, dan sendi kecil-kecil pada tangan. Tanda-tanda sendi yang terserang: merah, bengkak, sangat sakit, memuncak dalam 24-36 jam. Bisa meluas, mirip gejala selulitis. Rasa sakit sangat berat, sehingga pasien tidak bisa berdiri di atas kaki yang sakit. Tidak bisa menahan sakit walaupun tersentuh spray. Kadang disertai demam. Serangan pertama umumnya melibatkan hanya satu sendi dan bertahan sampai beberapa hari. Serangan kedua dalam jangka waktu 6-2 tahun setelah serangan pertama. Sendi yang terkena bisa semakin banyak dan timbul rasa sakit menahan akibat inflamasi kronik. Penyakit gondok. Gondok sederhana memiliki prognosis yang baik jika tiroid terus membesar. Hal ini dapat menekan struktur di sekitarnya dan dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kesulitan menelan, dan suara serak. Penting untuk membedakan penyebab pembesaran tiroid yang jinak dan ganas. Jika gondok terus membesar, pengobatan bedah harus dipertimbangkan. Jika gondok merupakan tanda penyakit tiroid lainnya seperti penyakit Graves atau tiroiditis Hashimoto, prognosisnya bergantung pada penyebab yang mendasari pembesaran tiroid. Komplikasi. Konsekuensinya dari gondok dengan adanya hipotiroidisme, hipotiroidisme, pembesaran gondok lebih lanjut, perluasan restorasional, pembentukan nodul, dan deteksi kanker tiroid disebutkan di atas dan dapat dianggap sebagai gejala terkait gondok atau identitas klinis dan dihitung sebagai komplikasi. Potensi komplikasi penyakit gondok sederhana meliputi konversi trakea dan tracheomalacia, fenomena berbasis lodo, yaitu perkembangannya hipertiroidisme jika terkena asupan yodium, perdarahan, atau nekrosis intranodular.